Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya jangan sampai punya profil seperti profil orang-orang Yahudi. Ya. Profil orang Yahudi itu seperti apa? Banyak nanya. Jadi Bani Israel ini emang kalau itu anak-anak jewer. Pergi kamu bersama Tuhanmu, wahai Musa. Berperanglah kalian berdua di dalamnya, kami nunggu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Maidah yang kita aju dari tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga majelis ini senantiasa mendatangkan manfaat dan keberkahan yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di penggalan 100 sampai 102. Ayat 100 sudah kita bahas. Kita lanjutkan ayat 101 dan 102 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang jika nyata kepada kalian jawabannya akan merepotkan kalian. Dan jika kalian tanya tentang hal itu ketika Al-Quran diturunkan, itu akan nyata bagi kalian. Dan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan tentang hal tersebut, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sungguh telah pernah suatu kaum bertanya tentang hal-hal tersebut sebelum kalian, kemudian setelah itu mereka menjadi kafir. Kira-kira itu terjemahan bebasnya. Kita lihat uraiannya melalui tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum." Hadza ta'dibun minallahi ta'ala li'ibadihil mu'minin. Ini adalah bentuk tarbiyah dari Allah, didikan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa nahyun lahum an ayyas'alu an asya'a mimma la fa'idata lahum fi su'al wa tanqibi anha. Dan merupakan larangan dari Allah buat mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya bagi kalian untuk mempertanyakannya. Li'annaha in udhirat lahum tilkal umur rubbama sa'athum wa syuqqa 'alaihim sama'uha. Karena kalau jelas kemudian jawaban atau keterangan dari apa-apa yang mereka tanyakan itu, bisa jadi itu akan mendatangkan keburukan bagi mereka dan merepotkan mereka ketika mendengarnya. Kama jaa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis,
la yuballighuni ahadun an ahadin syai'an inni uhibbu an ukhrija lakum wa ana an akhruja lakum ilaikum wa ana salimus sadri. Jangan sampai ada yang menyampaikan tentangku seorang pun kepada orang lain sedikit pun. Sesungguhnya aku suka untuk keluar menuju kalian, untuk menemui kalian dalam kondisi salimas sadri wa ana salimus sadri, dalam kondisi hati yang suci. Maksudnya Rasulullah SAW gak ingin sahabat-sahabatnya mengetahui dari Rasulullah SAW hal-hal yang gak perlu mereka ketahui. Rasulullah tahu banyak, ya, Rasulullah tahu banyak, dan yang wajib Rasulullah sampaikan itu sudah Rasulullah sampaikan. Yang tidak wajib Rasulullah sampaikan sebenarnya Rasulullah sudah banyak tahu, ya. Tapi Rasul tidak mau menyampaikannya kepada para sahabat. Ya, pertama karena memang tidak wajib untuk disampaikan. Kedua, kalau disampaikan Rasulullah khawatir itu akan merepotkan sahabat-sahabatnya, akan merepotkan kita. Ucapan Rasulullah itu dasar hukum soalnya, ya. Ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah SAW adalah hukum bagi kita, gitu. Rasulullah tahu itu, makanya di satu bulan Ramadan, di satu Ramadan, Rasulullah SAW di malam pertama keluar pada Isya, ya, kira-kira kalau Isyanya selesai jam setengah 9 atau jam 8, jam 10 itu Rasulullah keluar untuk menunaikan sholat malam di bulan Ramadan. Jam 10 biasanya kan Rasulullah jam 12 tengah malam. Diketahui oleh segelintir sahabat, mereka pun ikut di belakang Rasulullah SAW berqiyamul lail. Malam berikutnya yang ikut kemarin bercerita kepada yang lainnya, semakin banyak yang ikut. Di malam yang ketiga, mungkin hampir semua sahabat sudah menunggu di masjid, tapi Rasulullah nggak keluar, nggak keluar dari rumahnya. Padahal para sahabat sudah menunggu di masjid untuk ikut qiyamul lail bersama Rasulullah sampai pagi. Keesokan paginya Rasul bercerita, tadi malam itu bukannya saya tidak tahu kalian telah menunggu. Saya sengaja tidak mau keluar, tidak akan keluar memimpin sholat malam bersama kalian, karena aku khawatir itu akan menjadi wajib bagi kalian. Jadi Rasulullah paham tentang status diri beliau sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai contoh bagi para sahabatnya. Apa-apa yang Rasulullah lakukan bisa dicontoh kecuali hal-hal yang khusus, ya. Selama tidak disebutkan kekhususannya, itu boleh kita contoh, boleh kita tiru. Jadi Rasulullah mengerti benar bahwa perbuatan-perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau itu dasar hukum bagi umatnya, ya. Jadi Rasul tidak ingin merepotkan umatnya. Jadi banyak hal tentunya yang tidak wajib itu dikomentari, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang wajib-wajib yang memang harus kita ketahui, ya, yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, hanya itu yang disampaikan. Ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang tidak pernah aku mendengar khutbah yang seperti itu sebelumnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan
walabakaitum katsiran. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenyataannya kan tidak. Kalau kenyataannya tidak, ya berarti memang Rasul tidak menceritakan semuanya. Lau ta'lamun, kalau kalian tahu, berarti para sahabat nggak tahu. Gitu. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Kalau kenyataannya tidak seperti itu, berarti banyak hal yang Rasulullah ketahui tidak Rasulullah ceritakan. Tentunya yang tidak Rasulullah ceritakan, yang bukan amanah dari Allah untuk disampaikan, hanya untuk diri beliau saja. Ya, dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha, Allah tampakkan surga, Allah tampakkan neraka. Sebagian Rasulullah ceritakan, ya, tapi banyak hal tidak Rasulullah ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Dengan catatan yang tidak Rasulullah ceritakan berarti bukan hal yang memang harus Rasulullah ceritakan. Ya, karena Rasulullah punya sifat amanah dan tabligh. Ya, tidak ada suatu apapun yang wajib disampaikan kecuali itu sudah tersampaikan semuanya. Adal amanah wa nasaha lil ummah, kan? Ya, Rasulullah sudah menyampaikan amanah dari Allah dan sudah menasihati umatnya. Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum haninun. Faqala rajulun, mendengar itu, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menutup kepalanya, menutup wajahnya dengan kain, dan terdengar ada suara sesengukan dari mereka. Maksudnya mereka menangis. Hanya mendengarkan ungkapan ini saja. Ya. Bukan diceritakan detailnya. Kenapa Rasulullah menangis? Tidak diceritakan. Tapi Rasulullah hanya menceritakan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian pasti lebih banyak menangis. Belum dibocorkan apa-apa yang Rasulullah ketahui, tapi para sahabat sudah menangis. Begitulah perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak perlu mereka tahu detailnya, ya. Kalau memang ada arahan, sindiran untuk melakukan sesuatu, mereka lakukan. Ini kan sindiran, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Berarti saatnya kita nangis. Para sahabat langsung menangis. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Semata-mata karena Rasulullah menyinggung tentang perbuatan itu. Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Takatsur. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Itu kan ceritanya ketika para sahabat Abu Bakar, Umar kelaparan tapi tidak ada makanan, mereka datang ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah pun sama, belum makan juga. Ya udah kata Rasul, mari kita ke rumah si Fulan. Dia agak pinggiran kota Madinah. Karena si Fulan itu punya peternakan dan punya kebun. Sampai di sana ternyata sahabat yang dimaksud keluar, kata istrinya, ya sedang gembala atau apa, ya sudah kami tunggu di sini. Dipersilahkan masuk dan sahabat itu pun datang. Melihat di rumahnya ada Rasulullah dan dua orang sahabat yang mulia, ya. Beliau merasa tersanjung gitu. Ya.
Ini saya mimpi apa ini? Kedatangan tamu-tamu agung. Bayangkan yang datang ke rumah beliau, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Singkat cerita, beliau pun menyembelih kambing dan seterusnya, kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah dan kedua orang sahabatnya. Belum lagi makan, Rasulullah nangis. Abu Bakar nggak nanya-nanya lagi karena Rasulullah nangis, beliau ikut nangis. Ya. Yang kritis adalah Umar. Kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Kalau Abu Bakar itu nggak pakai tanya. Ya. Kalau Rasulullah nangis, Abu Bakar ikut nangis. Kalau Umar, beliau nanya dulu, kenapa sih? Ada apa sih? Nah, maka Rasulullah pun bercerita tentang surat At-Takatsur tadi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kelak di akhirat kalian pasti akan ditanyakan pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan di kehidupan dunia ini. Setiap nikmat yang kalian rasakan akan ditanyakan kelak di akhirat. Ya, gara-gara ayat itulah Rasulullah menangis. Ya, jadi tadi prakteknya Rasulullah menangis, Abu Bakar nggak pakai tanya, langsung nangis. Nah, jadi itu kira-kira contoh para sahabat ini. Ketika mereka tahu Rasulullah menyindir, la bakaitum la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Apa penyebab nangisnya mereka nggak tahu, mereka langsung nangis. Ya. Karena mereka tahu apa yang Rasulullah sampaikan itu pasti hak, ya, pasti benar, pasti kebenaran, ya. Bukan hal-hal yang ditambah-tambah atau mujamalah, ya, basa-basi, tidak. Kemudian ada seseorang yang bertanya, man abi? Ayahku siapa? Rasulullah menjawab, fulan. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, la tas'alu an asya. Ya, lebih rincinya lagi, ya, orang yang bertanya itu bukan ingin bertanya tentang sesuatu yang dia inginkan, tapi itu sesuatu yang pertanyaan untuk menguji Rasulullah. Nanti di riwayat berikutnya kita akan dapatkan bahwa ibu dari orang yang bertanya ini sangat marah kepada orang yang bertanya tadi. Wa qala Ibnu Jarir tentang ayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang sampai merepotkan Rasulullah dengan pertanyaan itu. Suatu hari Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan naik ke atas mimbar dan bersabda, la tas'alunil yauma an syai'in illa bayyantuhu lakum. Hari ini di atas mimbar itu Rasulullah katakan, apapun yang kalian akan tanyakan kepadaku, aku akan menjawabnya. Para sahabat yang ngerti, yang faham, ya, cerita lengkapnya, mereka merasa nggak enak nih dengan Rasulullah. Ini gara-gara ada yang nanya sebelumnya gitu. Gara-gara ada yang banyak tanya sebelumnya yang merepotkan Rasulullah. Ya, suatu kali Rasulullah keluar dari rumahnya, naik ke atas mimbar dan mengatakan, sekarang ini, hari ini, apapun yang kalian akan tanyakan akan aku jawab. Ya, sahabat-sahabat yang ngerti, mereka merasa bersalah. Ya, walaupun yang melakukan kesalahan itu bukan mereka. Faja'altu la altafitu yaminan wala shimalan ila wajadtu kullan lafan ra'sahu fi thawbihi yabki.
Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat sekelilingnya para sahabat menutup wajahnya menangis gara-gara Rasulullah katakan itu. Ya, karena mereka ngerti ini nggak biasanya Rasulullah mengatakan ini. Dan peristiwa sebelumnya banyak ada orang yang banyak tanya gitu. Kayaknya Rasul sedang kesel gitu. Ya. Jadi kekesalan Rasulullah itu suatu fenomena yang tidak menyamankan bagi para sahabat. Ya, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang digerakkan langsung oleh langit. Ya. Mimik Rasulullah kalau diperhatikan oleh para sahabat itu sesuatu yang merupakan isyarat langit. Gitu. Ya. Ketika ini mereka dapatkan, mereka langsung menangis. Fa'ansha rajulun kana yulahi fayud'a ila ghairi abihi. Dan pada saat itu ada orang yang nggak paham, ya. Kan kadang-kadang kalau ada orang bilang ya udah pukul, maksudnya jangan pukul kan? Ayo silakan tanya apapun yang kalian tanyakan aku jawab. Ayo tanya. Itu maksudnya jangan tanya, gitu, jangan banyak tanya. Ada orang yang nggak ngerti langsung bertanya ke Rasulullah, ya, gara-gara si orang ini nggak tahu siapa bapaknya. Dia dipanggil, dia dinasabkan, dinisbatkan kepada yang bukan bapaknya atau kepada orang yang dia ragu itu bapaknya atau bukan, bapaknya yang sebenarnya atau bukan. Ya, maka dia bertanya, ya Nabi Allah, man abi? Ya, wahai Nabi Allah, ayahku siapa? Rasulullah SAW menjawab, abuka Hudzafah. Ya, ayahmu namanya Hudzafah. Qala thumma qama Umar au qala fa'adsha Umar faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Ya, Umar mendapatkan gelagat yang enggak baik bahwa Rasulullah sedang kesel. Ya. Langsung berdiri dan mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Maksudnya ya Rasulullah kami udah ridho apapun yang engkau sampaikan kami ridho. Gitu. Ya, kami ridho atas apapun yang engkau ajarkan kepada kami dan kami nggak mau banyak tanya. Gitu. Kau adalah Rasul, Islam adalah din kami dan Allah adalah Rabb kami. Sambil mengucapkan a'udzubillahi min syarril fitan. Aku berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah-fitnah itu. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah pun bersabda, lam ara fil khairi wasyarri kal yaumi qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan itu ada di suatu hari selain hari ini. Suwirat lil jannah wan naru hatta ra'aituhuma dunal haid. Pada hari ini digambarkan untukku, yang menggambarkannya adalah Allah tentunya ya. Digambarkan kepadaku surga dan neraka sampai seolah-olah aku dapat melihatnya sekarang ini di balik haid. Haid itu bisa berarti tembok, bisa berarti kebun. Maksudnya dengan penglihatan yang nyata gitu. Seolah-olah Rasulullah melihat surga dan neraka itu ada di depan matanya. Nah, pada saat itu faqalat Ummu Abdillah bin Hudzafah. Jadi ibu dari orang yang bertanya tadi, anaknya Hudzafah tadi, istrinya Hudzafah berkata, "Ma ra'aitu waladan a'aqqa minka qattu." Aku tidak pernah melihat ada seorang anak yang sangat durhaka kepada orang tuanya kecuali kamu ini. Jadi ibunya marah.
Ya, gara-gara si anak tadi bertanya tentang siapa ayahnya. Ya, mungkin si anak ini bertanya karena dia sangat penasaran. Sampai saat itu dia nggak tahu secara pasti ayahnya itu siapa. Ditanya di depan umum. Di situ ada ibunya. Atau ibunya pada akhirnya tahu cerita itu. Ya malu ibunya kan. Sampai bilang, aku tidak pernah mendapatkan ada seorang anak yang paling durhaka kepada orang tuanya kecuali kamu ini. Ma ra'aitu waladan a'aqqa minka qattu. Akun ta'manu an takuna ummuka qad qarafat aw ma qarafa ahlal jahiliyah. Apakah kamu merasa aman? Merasa aman maksudnya, apakah kamu mengira bahwa ibumu ini telah melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu? Maksudnya orang-orang jahiliyah kan biasa menisbatkan anaknya kepada yang bukan ayahnya. Ya, atau perbuatan yang lain. Fatafdahuha ala ru'usid nas, ya, sehingga engkau permalukan dia di hadapan orang-orang. Jadi ibunya malu ketika si anak nanya ayah saya siapa, ya ibunya yang jadi malu kan. Masa si anaknya nggak tahu siapa ayah? Faqala wallahi law alhaqani bi amdin aswad lalahiqtu. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Ya, tapi intinya sudah kita tangkap di sini. Bahwa gara-gara banyak tanya, nanyanya juga di depan umum, ya, si penanya tadi mendapatkan amarah yang besar dari orang tuanya, dari ibunya. Summa qala al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Pernah ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada melecehkan, ya, atau mengolok-olok, bukan ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, ya, tetapi mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mempermainkan Rasulullah. Ketika itu ada seseorang yang bertanya, man abi, wa yaqulur rajulu wa yaqul ar-rajulu tadillu naqatuhu. Aina naqati. Jadi bentuk pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang receh, ayahku siapa? Kemudian ada lagi yang bertanya, untaku mana? Ada yang kehilangan unta, nanya ke Rasulullah. Berarti mereka mengira Rasulullah ini seperti tukang ramal, gitu, seperti dukun. Jadi istihza. Oleh karena kejadian itu Allah turunkan ayat ini, la tas'alu an asya itu bedalakum tasukum. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini diturunkan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika Allah turunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu ayat tentang kewajiban haji. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah afi kulli am, ya Rasulullah haji ini setiap tahun atau bagaimana? Rasulullah diam, fasakata. Ditanya lagi, afi kulli am, apakah setiap tahun? Rasulullah pun masih diam. Kemudian nanya lagi, afi kulli am? Rasulullah pun baru menjawab, la, tidak. Walau qultu na'am la wajabat, walau wajabat lamastata'tum. Kalau aku jawab iya, dia akan jadi wajib. Gitu.
Kan bahaya itu. Kalau Rasulullah jawab, iya, wajib setiap tahun. Ya udah jadi wajib dia. Kan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Untungnya Rasulullah tidak menjawabnya. Walau wajabat lamastata'tum, soalnya kalau diwajibkan haji itu setiap tahun pasti kalian gak akan mampu. Ya gimana kalau haji wajib setiap tahun? Ya. Kebayang padatnya Mekah, ya itu kebayang diisi oleh miliaran manusia. Ya. Jumlah umat Islam berapa sekarang? 1,8 ya, miliar. Ya. Kalau semuanya setiap tahun berhaji, kebayang kita. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dhahirul ayati an-nahyu anis su'al anil asya' allati idza ulima biha syakhsu sa'athu fal aula al-i'radu anha wa tarkuha. Ya, zahir ayat ini ya adalah larangan untuk bertanya tentang hal-hal yang apabila diketahui oleh seseorang jawabannya itu akan mendatangkan hal yang buruk, akan merepotkan. Maka lebih utama ya tidak bertanya-tanya tentang hal-hal yang memang nggak perlu. Ya. Sebagaimana Bani Israel yang banyak tanya itu di dalam hadis, di dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, jadi tentang perintah Nabi Musa kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Bani Israel menyela, apakah kamu akan mengolok-olok kami wahai Musa? Ya, tentu saja itu dibantah oleh Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Padahal kalau mereka langsung sembelih seekor sapi selesai. Tapi mereka banyak tanya, jelaskan tentang kami sapi yang bagaimana? Dijawab oleh Nabi Musa, ya, innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanu baina dzalik. Ya, sapi yang dimaksud yang harus kalian sembelih adalah sapi yang tidak begitu tua dan juga tidak muda, pertengahan di antara itu. Semakin spesifik kan? Nanya lagi mereka, warnanya apa? Jawabannya safra'u faqi'. Ya, kuning yang tidak ada bercaknya. Jadi kuning polos gitu. Jadi nggak ada bercaknya sama sekali. Semakin spesifik, di mana kita temukan ada sapi warna kuning? Kalau warna merah jambu masih ada ya. Ya. Nah, tapi kalau sapi kuning itu susah nyarinya. Sampai di situ mereka nanya lagi, ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Nabi Musa menjawab, innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Ya. Sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak dipekerjakan untuk mengolah lahan pertanian. Tidak pakai untuk alat bantu menyiram tanaman. Ya. Sapinya adalah sapi bebas yang la syiyata fiha, tidak ada bercak pada tubuhnya. Semakin spesifik.
Ya. Nah, setelah itu mereka kerepotan, baru merasa repot dan mengatakan al-ana ji'ta bil haq. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Pada akhirnya ketemu sapi itu dan mereka sembelih. Hampir saja mereka tidak mampu melakukannya. Inilah akibat banyak nanya. Ya. Sebenarnya informasi awal itu udah jelas dan itu fungsinya untuk memudahkan. Ya, tapi karena banyak tanya, ya semakin repot jadinya. Ya, karena apa yang diinstruksikan semakin spesifik dia. Ya, sesuatu kalau semakin spesifik ya semakin bingung, semakin susah mencarinya. Ya. Tolong belikan ayam ya. Udah beli aja ayam. Gitu. Ya. Ayam yang tidak umurnya tidak tua, tidak muda, kan spesifik. Ya. Kemudian warnanya hitam, lebih susah lagi kan nyari. Ya, jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya jangan sampai punya profil seperti profil orang-orang Yahudi. Ya. Profil orang Yahudi itu seperti apa? Banyak nanya. Dan pertanyaannya itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang memang harus ditanya. Ya. Yang gara-gara banyak tanya itulah ya mereka menjadi susah, ya menjadi repot untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita lanjutkan. Wa qaluhu ta'ala wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Ai wa in tas'alu an hadhil asya'i allati nuhitum anis su'ali anha hina yunazzalul wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyan lakum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kalau kalian bertanya-tanya tentangnya ketika Al-Qur'an itu diturunkan, itu akan dijelaskan bagi kalian, untuk kalian. Ya. Dan itu relatif lebih gampang, yasir. Bagi Allah itu mudah. Tapi ketika banyak tanya itu dilakukan setelah Al-Quran itu diturunkan, itu yang semakin merepotkan. Mereka akan merepotkan orang yang ditanya dan merepotkan orang-orang yang ditanya, yang bertanya di kemudian hari. Afallahu anha ay amma kana minkum qabla dzalik. Allah sudah memaafkan kondisi kalian sebelum itu. Ya. Mungkin ya sebagian sahabat belum ngerti. Ya, harus memang dijelaskan. Sebagian sahabat udah paham, nggak boleh banyak tanya. Tapi sebagian sahabat ada yang lugu, mungkin ya, yang tidak sering berada di sekitar Rasulullah SAW. Mereka nggak ngerti, mereka pun nanya, dan itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurun halim. Sementara Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Wa qila al-muradu biqaulihi wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum ay la tas'alu an asya'a tasta'nifun as-su'ala anha fal'alau qad yanzilu bisababi su'alikum tasydidun aw tatyiqun. Ya, sebagian takwil dari ayat ini adalah kalian jangan bertanya tentang hal-hal yang kalau gara-gara pertanyaan kalian diturunkan ayat Al-Quran akan semakin jelas bagi kalian. Ya, dan bisa jadi yang ayat yang diturunkan gara-gara pertanyaan kalian isinya tasdid atau tatyiq. Isinya adalah hukum-hukum yang merepotkan kalian, ya, dan menyempitkan, ya. Ya merepotkan lah maksudnya nih, dalam bahasa Indonesianya merepotkan, tasdid atau tatyiq. Sebagaimana di dalam hadis, a'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yahrum
fahurrima min ajli mas'alatihi. Muslim yang paling besar tanggung jawabnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, gara-gara pertanyaannya menjadi diharamkan. Jadi orang yang bertanya tadi itu tanggung jawabnya menjadi besar. Ya, gara-gara pertanyaan dia jadi wajib. Ya. Walakin idza nazala al-Qur'anu biha mujmalatan fasa'altum an bayaniha tabayyanat lakum hina idzin lihtiyajikum ilaiha. Jadi maksud dari ayat wa in tasalu anha hina yunazzalul Qur'an itu maksudnya kalau ayat itu diturunkan mujmalatan artinya global, sangat umum, dan kalian bertanya tentang maksud ayat yang sangat umum tadi, tabayyanat lakum hina idzin, akan menjadi jelas dengan pertanyaan itu. Jawabannya akan memperjelas, oh maksudnya ternyata bukan yang difikirkan oleh para sahabat. Ya. Ketika puasa Ramadan itu diwajibkan, ada potongan ayat, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Ada seorang sahabat yang mungkin malu bertanya atau takut bertanya, ketika malam tiba, ya, sebelum sahur atau saat sahur, dia sudah menyiapkan benang putih dan benang hitam itu di rumahnya. Baru berhenti sahur kalau dia sudah bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah maksudnya bukan itu. Benang putih itu fajar shadiq. Benang hitam fajar kadzib. Jadi kalau ada cahaya, ya, menjelang subuh ada cahaya, tapi cahayanya itu bukan dari timur. Itu fajar kadzib. Gitu. Kalau fajar shadiq arahnya dari arah timur. Ya. Jadi sahabat tadi memperlakukan ayat Al-Quran itu apa adanya. Perlu penjelasan, makanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Afallahu anha ay ma lam yadhkuruhu fi kitabihi fahuwa mimma afa anhu faskutu antum anha kama sakata anha. Ya. Tentang ayat-ayat yang masih mujmalah tadi disebutkan secara global, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena memang penjelasan itu dibutuhkan oleh para sahabatnya, itu nggak masalah. Allah sudah memaafkannya. Afallahu anha. Sedangkan apa yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran secara umum adalah termasuk apa-apa yang Allah sudah maafkan ke atas kalian. Jangan didetailkan. Ya. Kalau didetailkan nanti akan merepotkan kalian. Ya sudah, terima saja. Yang haram itu apa yang Allah harapkan, ya, di dalam kitabnya, yang halal apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya. Sedangkan apa yang Allah diamkan, fahuwa afwun. Yang Allah diamkan itu adalah kemaafan dari Allah, hal yang Allah bolehkan kepada kalian. Jadi nggak usah ditanya-tanya gitu, nggak usah dipertanyakan. Ya, yang haram itu jelas kan.
Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Apa-apa yang tidak Allah haramkan, tidak Rasulullah haramkan, ya berarti boleh sudah. Ya, gak usah ditanya-tanya lagi. Ya, justru kalau terlalu banyak tanya, yang tadinya nggak haram jadi haram. Ya. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Sudah kalian ambil saja apa yang aku titipkan kepada kalian dari amalan-amalan yang Allah perintahkan. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, yang menjadikan umat sebelum kalian itu mendapatkan azab gara-gara mereka banyak tanya dan perselisihan mereka ke atas nabi-nabi mereka. Ya. Bani Israel secara spesifik. Ya, yang selalu menyelisihi apa kata nabi-nabinya. Ya. Banyak tanya, tapi maksudnya bukan untuk mengamalkannya, untuk merepotkan saja gitu. Ya. Ketika ada perintah kepada Bani Israel untuk berjihad, ya, melawan musuh-musuh mereka yang menguasai Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel? Mereka kan yang diperintahkan kan, masuklah kalian ke Baitul Maqdis dan perangi musuh-musuh kalian di dalamnya. Mereka diperintahkan, malah balik memerintah. Idhab anta wa rabbuka wa qatila inna hahuna qa'idun. Pergi kamu bersama Tuhanmu wahai Musa. Berperanglah kalian berdua di dalamnya, kami nunggu di sini. Jadi Bani Israel ini emang kalau itu anak-anak jewer gitu. Nakalnya luar biasa, ya. Sering ya, menyelisihi ajaran nabi-nabi mereka. Bahkan sampai kepada taraf mereka membunuh nabi-nabi mereka. Kalau mereka nggak setuju, mereka tersinggung, mereka bunuh nabinya. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya berhasil mereka bunuh. Ya. Alaihi wassalam. Wa fil hadits sahih aidan, inna Allah ta'ala farada faraid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan amalan-amalan yang fardu, janganlah kalian lalaikan. Dan Allah sudah tentukan batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui batasan-batasan itu. Dan Allah sudah haramkan banyak hal, jangan kalian langgar. Wasakata an asya, ini yang kita sebutkan tadi. Dan Allah mendiamkan banyak hal, rahmatan bikum, sebagai rahmat bagi kalian. Ghaira nisyan, bukan karena lupa. Fala tas'alu anha, jangan kalian mempertanyakannya. Udah terima saja, itu rezeki dari Allah ketika Allah mendiamkan banyak hal yang kita temukan di kehidupan ini. Ya. Jerapah halal atau haram? Dagingnya. Memang kita nggak pernah dengar kan ada yang makan jerapah kan? Tapi pertanyaannya, daging jerapah itu halal atau haram? Konsepnya, hukum asal dari segala sesuatu itu mubah. Semuanya boleh, kecuali yang diharamkan. Dan yang Allah haramkan itu nggak banyak. Sudah disebutkan ini. Yang dihalalkan itu jauh lebih banyak dari yang diharamkan. Ya. Selama hewan-hewan yang kita lihat ada di sekitar kita tidak mempunyai ciri-ciri hewan yang diharamkan, berarti dia halal. Kalau hewan berkaki 4, ciri-cirinya adalah punya taring.
Ya, kalau punya taring haram. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan yang haram itu 1, 2, 3, nggak seperti itu. Ya, Rasulullah sebutkan ciri-ciri yang mengharamkannya. Kalau ada hewan yang ciri-cirinya, kalau hewan darat itu punya taring, haram dagingnya. Ya. Kalau jenis burung yang punya mikhlab, yang punya cakar untuk mencengkram mangsanya dan memakan dagingnya, maka itu haram dikonsumsi. Maka burung elang haram dikonsumsi. Gitu. Ya, tapi Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan ini enggak dirinci. Yang dihalalkan itu jauh lebih banyak dari yang diharamkan. Ini satu paragraf lagi ya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Sudah pernah ada yang bertanya tentang hal-hal yang banyak ya, kepada Rasulnya, kemudian mereka justru menjadi kafir. Ya. Tsumma lam yu'minu biha, ya, sebagaimana Bani Israel tadi, mereka nanya tapi mereka tidak mau mengimani apa yang dijawab buat mereka. Fasbahu biha kafirin, ay bisababiha. Mereka menjadi kafir gara-gara jawaban atas pertanyaan mereka. Ay buyinat lahum falam yantafi'u biha li'annahum lam yas'alu an wajhil istirsyad bal ala wajhil istihza wal inad. Ya, mereka tidak mengambil manfaat dari jawabannya karena maksud mereka bertanya hanya untuk merepotkan saja, bukan untuk mengamalkan apa yang jawaban yang mereka dapatkan. Ya, kemudian di sini kembali Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyitir hadis tentang haji tadi. Afikulli amin ya Rasulullah dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh banyak tanya karena banyak tanya itu akan menyebabkan kita menjadi repot. Kalau memang arahannya sudah jelas, instruksinya sudah jelas, sudah laksanakan. Karena kalau banyak tanya akan semakin spesifik dan jawabannya itu akan merepotkan diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bisa bahas di pagi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.